kepada Allah karena senantiasa kita diberi kesehatan, keimanan sehingga bisa bertemu dalam virtual meeting ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan hari ini memandu acara kita. Semoga acara kita nanti senantiasa diberi kelancaran oleh Allah. Marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak memperkenalkan diri dulu Bapak dan Ibu karena nanti akan diperkenalkan oleh sahabat saya, sahabat kita semuanya, nanti akan diperkenal diri lebih lanjut. Oleh karena itu, waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada Bu Septi. Saya persilakan Bu Septi. Ya, terima kasih Mas Mujani. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Membaca apa Bu? Terdengar Bu Septi. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain ila yaumid. Yang terhormat, mungkin di sini ada dari komponen 2. Tidak ada, Mas? Ada enggak? Tidak ada, Mbak. Tidak ada, Mbak. Yang saya hormati teman-teman dari Koordinator Literasi Membaca tahun 2024. Kami berjumlah 6 orang. Nanti saya kenalkan. Ini membaca. Kemudian yang saya banggakan, yang berbahagia, semoga bahagia semua ya Bapak dan Ibu ya. Amin. Allah. Amin ya Allah. Calon pereview dan penulis soal APMI Literasi Membaca tahun 2024. Pertama, Bapak dan Ibu sudah lolos di tahap 1 administrasi, karena cukup banyak juga yang tidak lolos di administrasi ya. Jadi selamat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang membahagiakan ini kita melaksanakan cuti bersama, alhamdulillah, sehingga tidak terganggu. Mungkin ada yang masih mengajar kalau kita tidak libur ya. Pada kesempatan ini bisa bertemu walaupun secara virtual seperti ini untuk sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu karena kita akan sama-sama belajar tentang apa itu literasi membaca, bagaimana menulis soal, menyusun instrumen literasi membaca APMI. Semua sudah tahu APMI, insya Allah sudah pernah. Mungkin ada yang belum pernah, nanti kita akan sama-sama belajar lagi. Tak lupa sholawat dan salam kita lantunkan, kita sanjungkan kepada baginda kita. Pemimpin tak bergaji, guru tak berdasi, penggembala yang selalu dipuji. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman digital ini. Baiklah Bapak dan Ibu semua, perkenankan di sini saya mewakili teman-teman dari tim koordinator untuk menyampaikan tentang apa itu literasi membaca, bagaimana menulis instrumennya. Instrumen terdiri dari stimulus dan soalnya, sehingga nanti bisa mengantarkan Bapak Ibu di sini. Tentu tidak semuanya ya. Kami hanya memilih 15 saja dari Bapak dan Ibu, yang di sini ada 300 lebih ya. 15 saja penulisnya nanti, kemudian 3 yang jadi review ya. Jadi dari segini nanti terbuangnya banyak Bapak dan Ibu. Untuk itu perlu sekali Bapak dan Ibu nanti untuk mencermati, untuk memahami apa yang hendak saya sampaikan nanti. Kemudian mungkin nanti ada sesi tanya jawab yang ditanyakan, mohon untuk yang ditanyakan itu yang kira-kira nanti bisa membantu semuanya
Jangan misalnya sudah saya jelaskan, sudah cukup jelas, ditanyakan lagi itu nanti teman-teman karena sesinya hanya sebentar. Sedangkan kita potong tadi yang masuk Zoom tadi sudah 15 menit sendiri. Nah, kita hanya sampai maksimal pukul 14.30. Jadi mari nanti Bapak dan Ibu menyimak dengan seksama. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya akan saya share izin untuk bagi lain. Bapak Tumijan, tapi ini namanya Lenovo, sesuai nama ya Pak ya, Pak Ibu, sesuai nama. Namanya apa? Sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, Mbak Septi. Terlihat dengan jelas. Sudah jelas ya. Tim AKMI, kami dari tim AKMI Literasi Membaca, ada beberapa. Nanti sebelumnya, kebanyakan mungkin di sini adalah guru bahasa Indonesia. Ada juga guru bahasa yang lain, untuk semua kenal pantun. Awali dengan pantun dulu Bapak Ibu. Bila berkunjung ke Balikpapan, biasanya ada kata apa? Cakep. Jangan lupa kapal Manggar. Persiapan kegiatan diawali kenalan, seleksi penyusun kami siap digelar. Dari Balikpapan menuju Sepinggan, bisa naik motor ataupun bus kota. Perkenalkan Bapak Ibu yang beriman, kami tim koordinator literasi membaca. Perkenalkan yang pertama adalah yang tadi sudah, ya cakep kan ini ya. Bapak kita semua, biasanya begitu kami sebutnya di literasi membaca, mungkin yang sudah jadi penulis tahun-tahun yang lalu. Nah, ini adalah Bapak kita semua. Ya. Beliau bernama Bapak Mudani DMPD. Beliau mengajar di MIN, ini dari tim koordinator MI ya, literasi membaca MI. Beliau dari MIN 1 Malang, Jawa Timur. Beliau ditemani oleh wakil koordinator dan juga yang tadi sudah banyak yang kenal. Beliau bernama Bapak Muhammad Wiono, MPD. Beliau juga mengajar di MIN 1 Malang, Jawa Timur. Ini tadi yang koordinator dari literasi membaca MI. Kemudian saya sendiri dari MTS, nama saya Septiandari Putri. Saya dari Kulon Progo, tepatnya di MTS Negeri 1 Kulon Progo, Yogyakarta. Kemudian ada teman saya, pasangan saya di AKMI. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Mahfud Effendi. Ya, Mahfud Effendi, ini beliau wakil koordinator literasi membaca MTS. Ya, kemudian yang jenjang tertinggi MA ada Ibu Sri Penny Alivia Habibah, sarjana sastra, magister pendidikan. Ada nggak di sini ya? Belum kelihatan ya? Ada Mbak, kalau ini ada, alhamdulillah. Mbak Penny, panggilan beliau penyair ini ya, seorang penyair. Bapak Ibu besok kalau masuk di literasi membaca, insya Allah akan selalu mendengar beliau membaca puisi. Ya. Ini Mbak Penny ini guru di MAN 1 Grobogan. Ya. Dan terakhir wakilnya Mbak Penny adalah Mbak Santi. Nama lengkapnya Santi Hadi Saputri. Ini dari MAN 5 Garut. Itu tadi Bapak dan Ibu, nanti kita akan jadi keluarga kalau kita nanti menjadi penyusun instrumen AKMI literasi membaca 2020. Baik Bapak dan Ibu, tidak berlama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Literasi membaca, jadi kita fokus ke literasi membaca saja di sini. Kalau di sini ada yang dari literasi lain, silakan untuk mengikuti dari literasi yang lain. Atau mungkin ada yang masuk kalau mau tahu, mungkin ya, mungkin saja barangkali tidak ikut, tapi mengikuti di sini tidak apa-apa. Pengetahuan umum tentang literasi membaca kita. Konsepnya, sering kami singkat literasi membaca itu dengan LITA. Literasi membaca. Konsepnya apa literasi membaca di AKMI? Ini
ini kita bicara literasi membacanya itu di AKMI ya. Kalau umum itu kemampuan individu memahami teks yang dipengaruhi oleh kecakapan dan kesanggupan mereka mengolah informasi. Jadi anak-anak itu kalau tidak mau membaca, biasanya sulit sekali anak-anak itu membaca ya. Membaca itu kayak penjahat gitu, bacaan itu kayak penjahat, kayak musuh yang enggan untuk membaca. Nah, mereka enggan untuk membaca. Nah, bagaimana mereka literasinya mau tinggi, padahal membaca saja sulit. Nah, sedangkan literasi itu tidak hanya sekadar membaca saja, tapi adalah mereka dari bacaan itu sanggup enggak diolah informasi yang didapatkan itu. Nah, literasi membaca perlu dimiliki seorang peserta didik untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan potensinya serta berpartisipasi dalam masyarakat, atau dapat bacaan informasi tadi yang diperoleh dari bacaan tadi bisa untuk dipakai oleh mereka untuk memecahkan persoalan kehidupan di masyarakat. Nah, ini dengan kemampuan literasi itu peserta didik diharapkan mampu merefleksikan beragam informasi yang diperoleh dari yang mereka baca tadi untuk bekal berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas sendiri. Jadi kalau tidak mau membaca ya nggak bisa mengolah apa yang dibaca itu, tidak bisa memperoleh informasinya. Nah, ini yang menyebabkan literasi ya, literasi itu mereka rendah. Karena ini literasi membaca ya kita pakai teks. Literasi membaca di AKMI kita pakai teks. Ya. Kalau literasi membaca secara umum, teksnya itu tidak tertulis, tapi kalau kita itu teksnya adalah tertulis. Itu tujuan saja langsung di situ meningkatkan kebiasaan membaca peserta didik melalui stimulus atau bahan bacaan yang komprehensif dan kompleksitasnya relatif tinggi. Jadi tidak mungkin soalnya itu tidak ada stimulusnya. Stimulusnya adalah bahan bacaan. Kadang-kadang soal itu tanpa stimulus, langsung saja. Pahlawan Diponegoro lahir pada tanggal. Nah, itu bukan soal literasi karena tidak ada bacaan. Jadi harus ada, walaupun ditanyakan itu boleh soalnya, tetapi sebelum soal itu harus ada namanya stimulus literasi. Kalau tanpa bacaan, tanpa stimulus, namanya bukan soal literasi. Kemudian dengan literasi, soal-soal tadi dan stimulusnya tadi dapat menumbuhkan generasi yang saleh, berat, cerdas, dan unggul melalui memahami stimulus yang beragam dan moderat. Lanjut, untuk konten dan konteksnya, mungkin Bapak dan Ibu di sini kebanyakan adalah penulis pembaca, banyak juga ya yang sudah veteran, sudah hafal sekali tentang konten dan konteks literasi membaca. Barangkali dulu pernah ikut, nah ini kami ulang-ulang terus sampai Bapak Ibu mungkin sudah sangat hafal di luar kepala. Kontennya hanya 2, kita sebut sekarang bukan teks sastra, tapi teks fiksi. Dan satunya adalah teks informasi. Untuk membedakan kedua teks ini tentu sangat mudah, karena teks fiksi itu imajinasi dasarnya, kemudian yang untuk teks informasi dasarnya adalah fakta-fakta atau data-data yang faktual atau ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian kalau yang fiksi adalah imajinasi, banyak subjektivitasnya pengarang. Untuk konteksnya, baik itu fiksi maupun informasi, konteks atau disebut juga latar situasi. Latar situasinya apa? Kalau fiksi tadi fiksi seperti itu, misalnya fiksi Bapak Ibu tahu sendiri fiksi seperti apa di pelajarannya, apa saja ada cerpen dan sebagainya, itu pakai konteksnya apa? Nah, latarnya situasi apa? Apakah personal, sosial, atau religius dalam literasi membaca itu? Untuk personal ini yang sering sekali mungkin antara 3 konteks ini kadang-kadang sering bingung juga penulis ya. Yang sudah jadi penulis maupun calon itu seringnya bingung antara ketiga ini kenapa selalu mirip-mirip gitu. Kita cermati masing-masing. Untuk personal itu yang sifatnya individual, personal. Jadi mengangkat diri sendiri begitu ya, misalnya tentang suatu hobi atau pekerjaan, gaya hidup, kebiasaan, pengalaman pribadi, baik itu fiksi maupun informasi. Kemudian yang sosial itu mengungkapkan nilai-nilai atau kondisi sosial
masyarakat dan bangsa Indonesia. Di sini tercantum juga budaya. Budaya itu juga masuk ke sosial ini. Untuk contohnya yang misalnya transportasi, kemudian ada toleransi, kependudukan, kemiskinan, ada makanan khas, ada kearifan lokal, dan sebagainya. Itu masuk ke konteks sosial, baik itu fiksi maupun informasi. Kemudian yang konteks terakhir adalah religius. Ya, jadi ini cukup berbeda dengan di AKM. Ya, kalau AKM kan literasi membaca 3 juga, tapi tidak ada religius, adanya sains. Ya, kalau begitu sains masuk di mana? Nah, kebanyakan sains itu bisa masuk ke tiga-tiganya ini tentang sains itu. Hanya saja nanti dominannya dibuatnya seperti apa. Untuk yang religius ini, yang teks fiksi atau informasi mengembangkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran-ajaran agama. Nanti bisa temanya bisa pakai amalan-amalan sunnah, kisah-kisah hikmah, peristiwa keagamaan atau adab dalam Islam dan sebagainya, yang itu dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan ajaran agama. Itu konten dan konteksnya. Untuk hierarkinya seperti ini. Jadi literasi membaca itu ada fiksi, ada informasi, kemudian masing-masing fiksi dan informasi ada situasi yang berbeda, bisa situasi personal, sosial, dan religius. Kemudian untuk level kognitifnya. Ya, level kognitif ini sangat penting karena anak tidak boleh sekarang zaman literasi itu hanya mengenal level 1 level saja paling bawah. Mereka hanya diukur kemampuannya pada menemukan saja yang tersurat. Nah, itu kebanyakan kemarin belum sampai ke level yang atas atau belum sampai ke HOTS-nya. Ya. Nah, di sini untuk level kognitifnya ada 3. Kalau ini dihubungkan dengan taksonomi Bloom C1 sampai C6 juga bisa. Ya. Nah, ini masing-masing konteks tadi semua punya level kognitif yang sama dari L1 sampai L3, dari yang belum menalar sampai yang menalar. Menalar itu dimulai dari yang level 2. Jadi yang pertama level 1 menemukan dan mengakses, itu kalau bahasa awamnya itu menemukan yang tersurat saja, benar-benar ada, bisa dilihat pakai mata di stimulus itu jawabannya. Nah, itu adalah level 1. Baru level 1. Kalau itu ada, kalau dulu di C1 sampai C6 ini baru C1. C2-nya sedikit. Nah, C2 sedikit mungkin ada di mengidentifikasi kata atau ungkapan. Itu jadi mengidentifikasi, tapi yang masih tahap paling rendah ada tersuratnya di teks. Nah, ini baru L1. Kita jangan sampai soalnya itu untuk literasi, makanya ini penting sekali di madrasah juga. Tidak boleh hanya L1 memberikannya, itu masih C1 dan C2 sedikit saja. Jadi kalau mau soal-soal IPA berbasis literasi harus memakai level kognitif ketiga-tiganya ini. Demikian juga untuk stimulus di literasi membaca. Bahkan kadang ada yang satu stimulusnya itu L3-nya harus 3, mungkin itu MA ya. Nah, sedangkan level paling sulit untuk membuat soal adalah level ketiga, karena walaupun itu mengevaluasi, merefleksi, itu harus jawabannya itu kalau anak mau membaca stimulusnya. Nah, kalau tidak baca stimulus tidak bisa. Kebanyakan salahnya di sini. Nah, membuat soal level 3 itu tanpa membaca stimulus, kebanyakan bisa dijawab. Nah, ini tantangan tersendiri untuk Bapak dan Ibu besok ketika diberi tugas, ya, baik tugas 1 maupun tugas 2. Nah, biasanya kami sangat melihatnya di level ketiga ini. Kemudian yang level 2 itu kalau di taksonomi Bloom itu mirip dengan C2, C3, C2, C3, C4, itu dari memahami sampai menganalisis. Ya. L2, jadi tahap pemahaman. Kemudian yang ketiga tahap untuk merefleksi. Untuk yang C6 itu memang belum ada, karena kalau mencipta itu untuk soal uraian kita belum dapat mengakomodasi. Aplikasinya belum dapat mengakomodasi untuk soal uraian. Ya. Jadi 5 saja.
sampai mengevaluasi dan merefleksikan. Kita adalah level 3. Jadi hanya ada 3 level atau disebut kompetensi. 3 kompetensi yang diukur dalam literasi membaca. Menemukan dan mengakses, mengintegrasikan dan mengintegrasikan, dan yang terakhir mengevaluasi dan merefleksikan. Bapak dan Ibu, sering Bapak dan Ibu mendengar kata capaian kompetensi atau disingkat CK. CK ini adalah dasarnya bagi kita untuk menyusun instrumen, ya. Terutama ini bagi penulisnya, calon penulis harus paham apa itu CK. CK kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik selama kurun waktu menjadi pembelajar. Yes. CK dari dia awal bersekolah, belajar menghitung yang TK ya, dari MI sampai dengan MA. Jadi ada di situ capaian kompetensi itu istilahnya seperti ada learning progress, ya, kemajuan pembelajaran. Jadi CK 1 sampai dengan CK terakhir nanti itu disesuaikan dengan kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Jadi CK 1 itu untuk paling rendah, CK di AKMI itu sampai CK 9. CK 9 itu adalah capaian kompetensi peserta didik yang paling atas. Paling mahir, paling bagus literasi membacanya kalau anak itu nanti mencapai CK 9 setelah diuji literasi. Jika CK itu menunjukkan hasil ya, hasil. Jadi nanti anak mengerjakan itu nanti kemampuannya sampai ke CK berapa. Tapi nanti anak tidak terus diberi label kemampuan CK 5 ternyata. Nah, tidak seperti itu, tetapi nanti CK 5 itu bisa MI, bisa MTS, bisa MA. Nah, nanti itu diberi predikatnya bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti instruktur kemarin atau sudah mendapatkan dari instruktur visitasi, misalnya di visitasi kemarin tahu namanya ada kemahiran dari perlu pendampingan sampai dengan perlu ruang kreasi. Nah, itu hasilnya anak. Nah, ini mendapatkannya kemahiran itu dari apa? Ya dari CK ini. Nah, jadi pengelompokan tingkat kemahiran itu dari CK yang didapat oleh siswa. Nah, itu untuk apa? CK itu diperlukan untuk menindaklanjuti atau memperbaiki pembelajaran di kelas. Kalau anak baru sampai CK 5 atau di MTS CK 5 artinya dia ada di cakap ya, ada di cakap. Nah, cakap itu anak cakap itu harus diapain? Nah, itu diperlukan untuk itu. Nah, ini Bapak Ibu selanjutnya untuk MI itu CK-nya berapa saja? CK-nya ya ada 5. Semua jenjang ada 5 CK. Ada 5 CK, nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya ini kalau anak MI, nah semua nanti diberikan soal di CK 3. Nanti kalau bisa menjawab ke CK 4 atau bisa lagi ke CK 5. Nah, mari lanjutkan dulu ya. Untuk anak MTS itu CK-nya 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini untuk anak MTS, jadi ada irisannya antara MI dan MTS. Kemudian untuk siswa MA dari 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini adalah CK-nya untuk literasi membaca AKMI dan juga literasi yang lain semua sama dengan literasi membaca untuk CK ini. Jadi anak MI itu nanti CK-nya 1 sampai 5, MTS 3 sampai 7, MA 5 sampai 9. Nah, kalau kemampuan rata-ratanya mereka, kalau MI itu kalau kemampuannya rata-rata itu ada di CK 3, MTS CK 5, dan MA itu di CK 7. Seperti itu, nanti deskripsinya seperti apa, nanti kita bicara deskripsi capaian kompetensi, deskripsi CK itu tidak terlalu ini ya, karena Bapak dan Ibu semua baru calon di sini, belum jadi penulisnya. Jadi nanti akan kami berikan deskripsi CK-nya itu yang umum, ya, belum sampai pada yang terlalu fokus. Nah, jadi
Asalkan nanti Bapak dan Ibu menyusunnya, seperti yang dikatakan Pak Diki tadi, menyusun stimulus dan soal di tugas 1, itu sesuai dengan capaian kompetensinya, sesuai dengan deskripsinya yang umum tadi. Untuk lebih jelasnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Untuk MI itu baru CK 1 sampai 5 ini. Nah, ini pengukurannya paling rendah identik di bawah kelas 5. Jadi untuk menyusunnya nanti soal misalnya menyusun soalnya di CK 3 itu berbasis pengetahuan dari kelas 2 sampai kelas 4. Karena kelas 1 tidak kita hitung, mengapa? Karena kelas 1 baru belajar membaca ya biasanya. Nah, itu berbasis pengetahuan, jadi pengetahuannya yang sudah didapat anak itu tetap jadi basis. Tidak mungkin kita membuat soal untuk anak MI kita sudah memakai basis pengetahuan yang anak MTS misalnya, tidak mungkin. Jadi kita harus membatasi ketika membuat soal. Basis pengetahuannya yang dibuat untuk CK 3 ini, CK 1, CK 2, 3 itu sampai dengan kelas 4. Nah, mengapa? Kelas 5 itu kan belum selesai ya, ketika diuji belum selesai kelas 5-nya. Baru di tengah-tengah, insya Allah kalau besok di Agustus mereka baru saja naik kan, baru saja naik ke kelas 5. Jadi basis pengetahuannya adalah dari kelas 2 MI, 2, 3, dan 4. Demikian juga untuk kelas 5 sampai kelas 8 itu CK 4, CK 5, CK 6 itu dari kelas 5 sampai kelas 8. Otomatis yang bawahnya juga pengetahuan yang diperoleh di CK 1, CK 2, CK 3 itu sudah dianggap mampu begitu sampai dengan kelas 12. Jadi di CK 9 ini itu yang paling tinggi. Kalau diperoleh misalnya anak memperoleh setelah mengerjakan soal itu memperoleh CK 5 tapi dia MTS, artinya dia ada di tengah-tengah atau kemahiran cakap. Nah, kemahiran cakap itu di CK 5 kalau MI. Kalau MA kemahiran cakap itu ada di CK 7. Mereka seharusnya memang harus sampai di CK 7 ini. Alias kalau misalnya anak M, ini beda ya antara CK 5-nya MI, CK 5-nya MTS, CK 5-nya MA itu berbeda maknanya. Tetapi soalnya sama. Nah, besok soalnya sama. Soal yang diperoleh anak ketika mengerjakan itu CK 5 besok di literasi membaca ini sama soalnya. Nah, tapi nanti kalau anak MI bisa mengerjakan CK 5, dia kemampuannya sudah sama dengan anak MTS. Kemampuannya sudah lebih tinggi dari anak seusianya. Jadi dia melebihi dari anak seusianya. Nah, beda dengan MA. Kalau MA masih CK 5, dia masih sangat perlu pendampingan. Jadi kemampuannya masih sama dengan anak MTS. Nah, ya, itu tadi ya Bapak Ibu tentang CK. Kemudian untuk yang akan dibuat Bapak Ibu nanti, ini termasuk pada deskripsi CK-nya ya, deskripsi CK-nya secara umum saja Bapak Ibu. Untuk fiksi, teks fiksi, atau kalau dulu sastra, kenapa kita tidak pakai sastra? Karena sastra itu lebih umum, lebih banyak. Nanti di sastra pasti ada puisi, ada drama, gitu kan kalau sastra. Tapi kalau fiksi, hanya berupa narasi saja. Jadi tidak ada puisi, tidak ada drama di stimulus literasi membaca besok. Jadi untuk membuatnya pun itu hanya berupa narasi. Narasinya bisa cerita inspiratif, bisa cerita pendek, bisa fabel, bisa cerita fantasi, cerita anak dan sejenisnya. Kemudian untuk informasi, nah ini yang perlu dicatat Bapak dan Ibu besok kalau membuat, karena tugas pertama saya bocorkan sekarang masih ada di slide selanjutnya, tapi untuk teks informasi itu akan dibuat di tugas 1 Bapak dan Ibu. Jadi di tugas 1 Bapak dan Ibu akan menyusun teks informasi, jadi membuat stimulus dan soalnya, stimulusnya sendiri dan soalnya itu teksnya informasi. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu membuat fiksi, langsung itu akan bernilai 1 atau 0 tadi ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Diki tadi. Nah, biasanya kalau sudah ada nilainya 1, itu sudah tersingkirkan. Nah, jangan sampai salah ketika disuruh membuat teks informasi malah membuat teks fiksi. Itu sudah tersingkirkan dengan sendirinya. Jadi harus dicermati apa yang harus dibuat. Untuk di teks
tugas 1 adalah teks informasi. Contoh teks informasi bisa teks eksposisi, teks ulasan, dan sebagainya, harus disesuaikan dengan yang sudah didapat anak tadi. Ya, misalnya untuk membuat, Bapak Ibu mau membuat CK3, ya kemampuan anak, berbasis kemampuan anak dari kelas 2 sampai kelas 4 saja. Jangan memberikan teks ulasan misalnya. Mereka belum mengerti teks ulasan itu. Nah, itu untuk teks informasinya. Kemudian ada aturannya, deskripsinya, capaian kompetensi. Ya, kalau di capaian 1, 4, 7, 1 itu adalah MI tadi ya, 4 itu bisa MI, bisa MTS, 7 itu bisa MTS, bisa MA. Nah, itu teksnya harus teks tunggal. Nah, teks tunggal itu artinya hanya satu teks saja. Satu teks, satu judul. Ya, satu teks, satu judul. Jangan lupa stimulus harus diberi judul. Satu teks, satu judul itu capaian 1, 4, dan 7. Kemudian yang capaian 2, 5, dan 8 itu teksnya tunggal, tetapi ditambah dengan, disertai dengan boleh infografik, boleh tabel, boleh grafik, boleh diagram. Ya. Yang namanya infografik tidak hanya gambar tok. Yang namanya infografik tidak hanya tulisan tok. Ya, jadi kalau infografik mau menambah dengan infografik itu jangan sampai hanya tulisan saja. Kalau tulisan saja letakkan saja di teksnya. Nah, jadi itu untuk melengkapi, misalnya teksnya tentang, yang saya ingat saja ya, tentang makanan khas Gunung Kidul itu belalang itu dulu ya, belalang. Nah, itu ada ceritanya tentang makanan itu, kemudian ditambahi dengan infografik tentang kandungannya dalam kandungan gizinya dalam belalang. Tetapi kandungan gizi itu belum disampaikan di teks yang di atas tunggalnya, belum ada kandungan gizi. Jadi untuk menambah informasi dari teks narasinya atau wacananya. Tuh, untuk yang bentuk teks informasi kedua, yaitu di capaian 2 untuk MI ya, 5 MTS. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan guru MI bisa juga menulis untuk capaian 5 ya, karena MI itu bisa 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, tinggal disesuaikan dengan ini. Karena ini yang akan Ibu Bapak buat besok, teks informasi. Nah, kemudian bisa juga membuat teks jamak untuk capaian 3, 6, dan 9. Nah, 3, 6, dan 9 itu teksnya adalah jamak. Jadi ada 2 judul teks. Ya. Yang teksnya itu ini jamak tapi tidak menyimpang. Tadi misalnya yang atas membicarakan makanan khas, bawah membicarakan rumah khas, tidak boleh. Tetap harus sama-sama, sama temanya. Ya, sama temanya, tapi dipandang dari sudut yang berbeda. Nah, teks ya, membicarakan tentang apa misalnya cara membuatnya, yang sini kandungan gizinya, begitu boleh teksnya. Ya, asal itu masih sama-sama satu tema. Itu untuk capaian 3, 6, dan 9. Nah, ini harus Bapak Ibu cermati benar. Nah, karena di sana akan di template-nya akan ada nanti ditanyakan itu capaian berapa yang dibuat. Nah, kan Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang berdasarkan ragamnya. Ya, deskripsi capaian berdasarkan ragam yang akan dibuat. Kemudian deskripsi capaian berdasarkan jumlah kata yang akan disusun Bapak dan Ibu. Nah, kita perhatikan teks informasinya dulu ya, karena Bapak Ibu harus menulis stimulus yang teks informasi. Kalau Bapak Ibu menulis nanti ya yang MI, berarti bisa memilih mau nulis di CK1, 2, 3, 4, atau 5. Ya. Yang jumlah katanya 100 sampai 350. Nah, itu jumlah katanya. Ya. Kalau capaiannya 1, ya capaian 1 tentu yang 100 itu. Nanti bisa dikira-kira Bapak dan Ibu itu masuk ke TK berapa. Yang capaian 5 tentu 350 kata. Nah, ini jangan sampai melebihi. Nanti batas toleransinya adalah 10% ya. 10% ya teman-teman, koordinator. Ya, Mbak.
Maksimal Iya, 10%. batas 10% toleransinya dari adalah naik turunnya 10%. 10%. Ya. 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 Ya, itu 225. Nah, ya seperti itu. Jadi nanti diperhatikan untuk jumlah katanya. Ya. Kemudian yang untuk MTS itu bisa nyusunnya bisa dari 3 capaian kompetensi 3 sampai dengan capaian kompetensi 7. Pilih salah satu saja. Nanti jumlah katanya antara 200 sampai 500 kata. Ya. Jadi bisa dihitung Bapak dan Ibu ketika sudah membuat menyusun, ya sudah menyusun bisa dihitung kan ya di review itu word count-nya berapa. Itu nanti kelihatan. Kemudian yang untuk MA CK 5 sampai 9 nulisnya ya. Itu jumlah katanya antara 350 sampai 600. Nah, nanti boleh menentukan mau teks tunggal atau mau teks tunggal dengan infografik atau grafik atau diagram tadi, ataukah mau pakai teks jamak. Untuk teks jamak itu sudah semuanya. Misalnya 9 MA itu 600. Nah, 600 itu sudah 2 teks itu. Sudah 2 teks. Kan masing-masing teks 900. Nanti enggak bisa membacanya, enggak habis-habis nanti anak-anak, ya kan? Nah, itu sudah kalau teks jamak itu sudah masuk semua hitungan termasuk judul. Itu kalau teks fiksi, karena teks fiksi sudah disediakan nanti dari kami sudah ada teks fiksinya, tinggal menyusun soalnya di tugas 2, jadi tidak perlu dijelaskan di sini. Kemudian untuk tugasnya Bapak dan Ibu seperti sudah disampaikan oleh Pak Didi tadi, tugas pertama ada 2 tugas. Ya, 2 tugas. Yang pertama adalah Bapak Ibu menyusun 1 stimulus teks informasi. Pilihlah konteksnya sendiri, ya. Kalau konten sudah kami tentukan apa? Teks informasi harus. Jadi ketika Bapak Ibu memilih menyusunnya fiksi langsung tersingkirkan, ya. Jangan sampai salah. Harus teks informasi, kemudian konteksnya bisa pilih sendiri. Bisa personal, bisa sosial, bisa religius. Kemudian CK-nya juga pilih sendiri sesuai jenjang. Kalau Bapak dan Ibu penulis MI, harus antara CK 1 sampai CK 5. Gitu. Kalau MA harus CK 5 sampai CK 9. Dan 3 soal saja. 3 soal, 1 stimulus, 3 soalnya dengan bentuk dan kompetensi yang berbeda. Maksudnya bentuk itu apa? Bentuk itu bentuk soal yang berbeda. Ya, bentuk soalnya itu berbeda-beda. Nah, tidak boleh PG semua. Ya, harus berbeda-beda. Apa saja bentuk soalnya nanti ada di belakang. Kompetensinya pun harus berbeda. L1 ada, L2 ada, L3 ada. Untuk indikatornya diserahkan ke Bapak dan Ibu. Nanti bisa membuat sendiri, bisa melihat bagaimana indikator menemukan dan mengakses itu seperti apa, nanti bisa pakai KKO, kata kerja operasional, dilihat saja. Saya untuk menemukan dan memilih dan sebagainya. Mohon untuk Ibu di mute dulu. Nah, ini untuk temanya sudah disampaikan oleh Pak Didi, yaitu agen antroposen. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kita menjadi agen untuk menyelamatkan lingkungan, gitu intinya. Ya, ini subtemanya sudah kami berikan mengacu pada SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan secara global atau nasional. Itu ada 17 subtema. Nanti Bapak Ibu bisa memilih subtemanya sesuai dengan SDGs tadi, bisa antara nomor 6, 7, 11, 12, 13, 14, atau 15. Nanti akan ada selanjutnya ini subtemanya yang pasti berkaitan dengan lingkungan gitu. Ya, nah, tema besar itu besok gitu. Untuk jenjang MI CK 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah, ini yang itu tadi sudah ya Bapak Ibu. Ini adalah temanya yang saya sampaikan tadi. Ada di nomor 6 subtemanya ya. Bisa di nomor 6, bisa di nomor 7. 6 itu akses air bersih dan sanitasi. 7 itu energi bersih dan terjangkau. Kemudian nomor 11 itu kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13 penanganan perubahan iklim. 14 menjaga ekosistem laut. 15 menjaga ekosistem darat. Hanya itu subtemanya. Pilih salah satu. Kami tidak akan memberatkan Bapak dan Ibu harus menulis di nomor 5 tok, 5 tidak ya, 6 tok, itu akses air bersih dan sanitasi. Nanti mencarinya cukup sulit misalnya. Nah, biar banyak
beragam, maka kami bebaskan Bapak dan Ibu milih salah satu subtema tersebut. 6, 7, 11, 12, 13, 14, dan 15. Pilih salah satu. Nah, ini subtemanya untuk tugas 1, Pak Ibu ya, menyusun teks informasi dengan 3 soal yang kompetensi dan bentuknya berbeda. Kemudian untuk tugas 2-nya setelah selesai tugas 1, nah, itu Bapak dan Ibu diharuskan untuk menyelesaikan tugas 2 juga. Ya. Boleh ini Bapak Ibu mengerjakan dalam satu waktu, tetapi nanti uploadnya adalah tidak mungkin tugas 2 ini upload dulu, tidak mungkin karena harus mengupload tugas 1 dulu. Di sini tadi kalau kata Pak Didi hanya 5 soal, tapi kami tentukan 6 soal, Pak dan Ibu. 6 soal sesuai indikator yang sudah kami susun juga, dan sesuai juga dengan bentuk soalnya yang sudah kami tentukan juga. Yang ini nantinya ada di aplikasi. Juga ada stimulusnya teks fiksi. Stimulusnya juga pasti tentang agen antroposen tadi temanya. Nah, ini indikatornya 6 itu. Indikator 6 itu perlu kami bocori mungkin 2L1, 2L2, dan 2L3. Nah, itu Bapak dan Ibu. Karena memang seperti ini, tahun kemarin juga penulis itu harus membuat minimal dalam satu level itu harus ada 2 soal. Nah, jadi mengapa kami mengharuskan Bapak Ibu 6 soal, agar setiap level itu ada 2 soalnya. Jelas ya Bapak dan Ibu, nanti mungkin bisa ditanyakan kalau sudah sesi tanya jawab. Saya lanjutkan. Nah, ini bagaimana membidik stimulusnya. Untuk membidik stimulusnya, nah, Bapak dan Ibu, yang terpenting pertama adalah sesuai konten dan konteksnya. Jadi kalau teks informasi harus teks informasi. Konteksnya apa ditentukan. Jangan menyimpang. Sebenarnya ini masuknya ke sosial, membicarakan makanan khas, tapi ditulisnya di atas adalah tentang personal. Gitu. Kalau makanan khas tentu itu adalah sosial. Tapi kan ini agen antroposen ya temanya ya. Bisa disesuaikan dari temanya saja sebenarnya sudah kelihatan nanti mau menuju ke konteks apa itu sudah kelihatan. Kemudian menarik dan kontekstual. Menarik dan kontekstual artinya kalau menarik ya tentu anak-anak terpacu untuk membaca lebih lanjut. Nah, bisa dilihat dari judulnya yang menarik misalnya, tapi judul menarik tidak boleh negatif ya. Kemudian kontekstual sesuai dengan kenyataan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 3 ini paling penting karena kebanyakan mungkin yang nulis hanya 100 kata. MI 100 kata itu kurang problematis. Bagaimana mau membuat problematis Bu hanya 100 kata? Itu kebanyakan problemnya penulis itu di situ. Ya tetap dibuat sebagaimana mungkin biar dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau tidak problematis nanti sulit untuk membuat soalnya. Nah, biasanya kalau tidak problematis, nanti soalnya itu hanya mirip dengan ulangan harian. Jadinya, semua L1 semua yang ditanyakan. Sulitnya nanti kalau tidak problematis, kesulitan membuat di level 3. Nah, akan lebih baik lagi, tapi ini untuk sastra ya, untuk fiksi ya. Untuk fiksi itu muncul suspense dan surprise. Tapi karena Bapak Ibu menulisnya stimulus informasi, maka tidak perlu ada suspense dan surprise tadi. Suspense itu rasa ingin tahu, surprise itu kejutan, itu tidak perlu ya. Tapi kalau rasa ingin tahu, iya ya, muncul suspense ya. Membangkitkan rasa ingin tahu, membaca lebih lanjut itu suspense ya. Ini biasanya ada di cerpen kalau itu. Nah, selanjutnya, nah Ibu, nah ini dapat digunakan untuk berbagai level, itu kalau problematis tadi dan beragam soal. Nah ini juga sangat penting, soalnya harus sesuai dengan indikator, singkat, padat, dan jelas. Kadang ada yang menulis soalnya itu 1 paragraf banyak sekali. Sudah bacanya banyak, nulis soalnya diulang lagi. Diulang dan dengan mengambil dari itu. Diulang lagi jadi soal. Jangan singkat, padat, dan jelas. Tetapi juga jangan singkat amat, pilihlah langsung ya, misalnya benar salah. Pernyataan sesuai teks, tidak boleh yang seperti itu. Pernyataan sesuai, pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks. Itu terlalu singkat, padat, jelas, tapi tidak benar. Ya, harus pilih apa, tentang apa, fokus ke yang ditanyakan. Nah,
Kemudian soal level 3, mengevaluasi dan merefleksi harus tetap sesuai dengan teks. Jadi tidak bisa dijawab kalau tidak membaca soalnya. Kemudian teks bebas sarapek. Nah, apalagi sekarang, tapi soal Bapak dan Ibu kan tidak dibaca ya, tidak dibaca anak-anak. Jadi tetap walaupun tidak dibaca, tetap harus menghindari sarapek ini. Jangan menyebutkan tokoh politik misalnya. Nah, kemudian di situ ada lagi yang masih hidup. Nah, mengapa tidak dipakai yang masih hidup? Karena rentan konflik ya. Biarpun sekarang kelihatan tidak ada konflik, besok mungkin bisa jadi berkonflik. Jadi hati-hati ketika memakai tokoh. Nah, lebih baik memakai tokoh yang sudah meninggal saja. Nah, kemudian juga memakai nama-nama tokoh juga hindari. Pakai nama-nama yang biasa atau familiar saja. Nah, ini banyak juga jangan sampai salah ketik juga ya Bapak dan Ibu, itu juga sangat rawan. Memang ini hanya untuk seleksi saja, tapi kita bisa membiasakan dari seleksi ini bagaimana kita menulis stimulus dan soal yang baik. Misalnya dulu pernah ada mau nulis Nabi Muhammad, karena N sama B itu dekat, maka kepencet yang B-nya. Nah, jadi bukan Nabi jadi babi. Nah, itu sangat-sangat tidak boleh ya. Kalau anak membaca, mereka yang akan jadi pertanyaan ya. Dulu juga ada, maaf, ada kata kontrol R-nya hilang. Nah, itu juga sangat rawan. Jadi hati-hati Bapak Ibu harus bisa self revisi ya, self editing ya. Mengedit sendiri semaksimal mungkin, itu harus ya. Oke, silakan diedit sebelum disunting sendiri semaksimal, swasunting sendiri semaksimal mungkin, baru dikirimkan. Penulisan soal sesuai kaidahnya, kemudian stimulusnya maupun soalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang ada di EYD, penggantinya Bu Ebi, dan KBBI. Di sini juga, nah ini kebanyakan juga Bapak dan Ibu, ada beberapa yang dulu nulisnya itu, stimulusnya itu negatif. Nah, efek negatif. Misalnya hanya membicarakan tentang kejelekan ponsel. Nah, semua di situ dituliskan kejelekan ponsel. Anak-anak bisa stres bacanya, ponsel kok jelek semua. Nah, kemudian juga judulnya, judul jangan sampai negatif. Judul ada ya, mungkin ada di sini. Dulu ada nulisnya itu judulnya itu memang membuat kita penasaran, tetapi judulnya negatif. Yang gosop misalnya, yang gosop itu pencuri ya, bukan pencuri sih sebenarnya. Memakai tidak hilang itu ya gosop. Itu negatif. Lebih baik buat positif. Kita ajarkan anak untuk positif. Soalnya tidak boleh pakai kecuali, tidak boleh negatif. Nah, stimulusnya pun jangan sampai yang negatif. Jadi hindari yang negatif-negatif itu, apalagi yang berpihak, apalagi yang menyudutkan kelompok tertentu dan yang melunturkan semangat. Nah, ini stimulus kita harus yang positif, hindari yang negatif tadi. Bila memungkinkan, bersifat edukatif, memberi wawasan, pesan moral, dan inspirasi. Misalnya contohnya adalah ada teks atau grafik jumlah makanan tersisa suatu restoran. Nah, itu memberikan wawasan pada kita tentang menghamburkan makanan yang tidak seharusnya terjadi. Nah, contoh sumber bacaan nanti bisa, ini di-share nggak ya, nanti nggak ada YouTube-nya ya ini ya. Nanti bisa di-share di sini kalau sudah terakhir. Mungkin bisa nanti. Ini ada sumber-sumber bacaan yang bisa dipakai Bapak dan Ibu untuk menyusun stimulusnya besok. Ini sudah. Lihatkan. Bentuk soal literasi membaca sekarang. Nah, untuk bentuk soalnya sendiri ada 5 Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat informasi tadi, teks informasi tadi dengan 3 bentuk yang berbeda, bisa milih dari 3 ini. Ya, bisa milih dari 3 ini. Tidak boleh hanya PG saja, nggak boleh hanya PG 2, PG dan 1 isian singkat, tetapi dari 3-tiganya harus ada. Nah, sedangkan yang stimulus yang sudah kami sediakan, Bapak Ibu tinggal menyusun soalnya, itu sudah ada bentuk soalnya apa, harus sesuai. Ya, harus sesuai. Kemudian urutannya pun harus sesuai, sesuaikan dengan yang ada di template. Nah, untuk PG,
untuk PG memilih 1 jawaban dari 4 untuk MI dan MTS, untuk MA 1 dari 5. Jadi A, B, C, D, E. Kemudian PGK memilih 2 jawaban dari 4 kalau MI dan MTS. Kemudian MA memilih 3 jawaban benar dari 5. Kemudian benar salah. Benar salah bisa juga bentuknya ya tidak, bisa juga pilihan lain. Asalkan hanya 2 pilihan, ya, hanya 2 pilihan. Nah, itu hanya 3 pernyataan saja untuk MI dan MTS, bisa 2 salah 1 benar atau sebaliknya. Itu MI dan MTS hanya 3 pernyataan, kalau MA 4 pernyataan. Kemudian menjodohkan. Menjodohkan itu adalah ada premisnya, ada responnya, ada pernyataan kanan, ada pernyataan kiri. Premis itu yang kiri ya, yang kiri itu lebih sedikit daripada yang respon. Nah, kalau premisnya 2, responnya 3. Kalau MTS 3, responnya 4. MA 3, responnya 5. Ini harus dicermati, harus sesuai dengan ini ya Bapak Ibu. Biasanya menjodohkan itu soal yang paling sulit dibuat. Ya, biasanya paling sering dihindari. Nah, ini berupa frasa, klausa atau kalimat. Nah, bukan kata. Ya, kalau kata hanya 1. Frasa minimal, sedang apa, begitu tuh boleh. Ya. Kemudian isian singkat, boleh jawaban singkat. Nah, ini bergantung kalau isian singkat di akhir, sama-sama semua di akhir ya, jangan ada yang belum di tengah. Jadi isian singkat harus di akhir semua. Ya, harus di akhir semua, jangan di tengah. Ya, kalau di tengah itu biasanya hanya sama dengan stimulus saja, hanya diletakkan. Jadi ini isian singkat harus di akhir. Kalau isian singkat tidak usah diberi titik-titik, langsung saja kolom. Kalau jawaban singkat, pertanyaannya harus pakai tanda tanya baru ada kolomnya. Nah, ini seperti itu. Pak Ibu, untuk pedomannya umum teknik penulisan harus singkat, harus sesuai indikator. Kemudian jawabannya harus ada stimulus sesuai dengan kaidah. Pokok soalnya jangan negatif, jadi tidak boleh pakai kecuali atau berikut, yang bukan itu tidak boleh. Kemudian soal jawabannya kalimat, akhir titiknya 3, kalau berupa kata atau frasa 4. Istilah isian singkat diakhiri kolom, kalau jawaban singkat, soal diakhiri tanda tanya, kolom jawaban berikutnya. Kemudian opsi jawaban maksimal 7 kata. Nah, jadi jangan panjang-panjang. Dulu pernah ada yang copy paste dari stimulus dijadikan jawaban. Copy paste dari stimulus, kita tidak belajar untuk mencermat ya, tidak belajar anak itu agar cermat, itu tidak, tapi anak itu paham bacaan. Jadi jangan kopas saja dari atas. Ya, kita buat kalimat yang lain. Nah, urutkan panjang pendeknya, besar kecilnya, ya besar kecil. Kalau misalnya ada jawaban yang berupa tahun, misalnya ya, diurutkan dari tahun terbesar sampai terkecil atau dari tahun terkecil sampai terbesar, gitu. Nah, itu agar homogene dan paralel. Panjang pendeknya pun relatif sama, karena kalau paling panjang itu biasanya dipilih anak. Nah, jadi ini harus relatif sama. Tidak mengulang kata yang sama pada opsi jawaban. Jadi, misalnya mengulang kata bapak di paling awal, bapak apa, bapak. Nah, itu lebih baik dilesapkan di soal. Kemudian premis dan respon diawali huruf kapital, diakhiri titik, walaupun hanya frasa atau klausa. Nah, misalnya ini ya, yang nanti misalnya, ini adalah contoh soalnya yang teks informasi jamak. Kalau jamak kecil ini mungkin ini capaian berapa kira-kira? Dan Ibu, capaian 3 ya, barangkali ya. Capaian 3 MI. Ini dua teks ya, 2 teks yang jamak dialektik ya. Jadi masih ada temanya dari sudut berbeda. Yang pertama membicarakan sidik jari semua, tapi yang pertama adalah kelainan sidik jari, yang kedua membicarakan tentang sidik jari tapi adalah fungsinya. Nah, seperti ini yang disebut dengan jamak dialektik. Nanti harus membuat begini kalau Bapak dan Ibu memilih teks yang jamak. Ya. Untuk soalnya bisa dibaca ya, karena terpanjang waktu. Ya. Ini soalnya ada isian singkat, ada PGK, kemudian ada benar salah. Ini juga ada. Tinggal 15 menit Mbak Septi. Oh ya, sebentar Mas, sebentar lagi kok selesai kok ini. Ini sudah soal ya, dan ini contoh soalnya ya Bapak Ibu, tidak saya sebutkan
indikatornya tetapi kompetensinya, karena Bapak dan Ibu juga ketika nulis tugas 1 itu tidak menyebutkan indikator tapi membuat kompetensi apa yang masuk, kompetensi apa, L1, L2 atau L3 tadi. Untuk yang prediksi ini contohnya sudah MA ya. Contohnya MA judulnya Sang Pembawa Perubahan. Nah, yang di sini ini malah sudah ada indikatornya yang ini. Nah, yang indikator ini karena apa? Karena nanti Bapak dan Ibu yang stimulus, yang tugas kedua itu menyusun soalnya berdasarkan indikator. Nah, tetapi jangan sampai yang saya berikan ini kemudian semua Bapak dan Ibu membuat persis ini. Ya, itu yang akan kami cari yang kreativitasnya tinggi. Ya, kreativitas membuat soalnya yang berbeda karena biasanya dari soal ini kemudian Bapak Ibu mencontoh persis gitu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui indikatornya juga bukan ini besok ya, hanya mirip-mirip, ada yang mirip saja. Nah, itu Bapak Ibu untuk lebih lanjutnya bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh soal instrumen AKMI itu di laman portal AKMI, portal.akmi.kemenag.go.id. Nah, di situ ada contoh-contoh soalnya semua untuk Bapak dan Ibu bisa bacanya. Bisa buka ini lanjut ke uji coba soal AKMI, nanti ada literasi, ada 4 literasi, contohnya seperti apa, klik saja literasi membaca. Oke, Bapak dan Ibu, kiranya sudah, Bapak dan Ibu ini yang sering memacu saya menjadi guru, ya, bahwa Mbah Mun, itu kata Mbah Mun, paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasinya itu adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid menjengkelkan, terkadang kita juga diuji kesabarannya, bahkan sampai kita, ya mungkin ada yang pernah menangis karena muridnya, tetapi hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka akan menarik tangan kita menuju ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak dan Ibu, madrasah yang nyaman, haruslah bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi, Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Teman-teman semuanya, nanti ketika penulisan soal, karena sepertinya tadi di awal perjumpaan kita ada yang banyak saling kenal dengan kami. Oleh karena itu nanti kami tidak melayani sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab personal. Artinya teman-teman WA ke siapa, ke Bu Septi, ke Bu Penny, ke Mbak Santi, mohon maaf kami nanti tidak bisa melayani itu. Kemudian yang kedua, tadi saya juga melihat teman-teman mulai membuat grup, silahkan, tapi Bapak dan Ibu jangan contekan ya. Karena nanti kalau contekan didapati ada 2 yang sama persis, insya Allah dua-duanya gugur. Karena itu mohon diperhatikan baik-baik, karena terus kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, beberapa ada temuan, ada Bapak dan Ibu yang membuat soalnya itu bukan karya sendiri, tapi entah siapa yang membuatkan itu juga tidak kami izinkan untuk seperti itu, sehingga nanti ketika masuk sesi koreksi kalau mungkin ada yang sama seperti itu akan kami diskualifikasi. Baik, ada 2 penanya. Yang pertama silahkan Bu Ari Purwani, saya persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, kami akan menanyakan, walaupun sudah dijelaskan oleh Bu Septi, tapi tadi mungkin masih terlalu jelas, yaitu tentang pelevelan L1, L2, L3 tadi. Mohon diulangi, L1 itu setara dengan C berapa, L2 setara dengan C berapa, dan L3 setara dengan C berapa. Lalu yang kedua itu, yang paling agak sulit itu yang soal menjodohkan itu Bu, yang antara premis dan pilihannya itu Bu. Mohon di ini lagi Bu, kurang begitu paham saya yang itu Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu-satu dulu Bapak dan Ibu ya. Saya persilakan Bu Septi. Singkat, padat, jelas. Ya, langsung saja. Oke, langsung Bu Zaimatul ya tadi ya. Ya. Siapa tadi? Bu Ari. Bu Ari Purwani. Maaf, yang pertama tadi
Yang pertama untuk level ya, level 1 itu sama dengan C1 dan sedikit C2, Bu. Nah, tadi Bu Arya. Bu Untuk Ari. level 1 itu kalau disamakan dengan taksonomi Bloom itu Oke. mirip dengan C1 dan C1, C2 C2. sedikit. Dua. C2 sedikit, C2 paling bawah hanya mengidentifikasi ya. Kemudian untuk L2 itu sama dengan C2 sampai C4. Oh ya. 2 sampai C4. Oke. Untuk level 3 itu sama dengan C5. Ya. Oke. C5. Iya. Itu. Kemudian Iya. yang kedua untuk menjodohkan. Menjodohkan Menjodohkan itu biasanya kata untuk soalnya itu pasangkanlah karakter tokoh berikut dengan Ibu di mute. apa gitu. Ya. Pasangkanlah sesuatu. Mohon maaf Bu, menjodohkan diulang Bu. Bu, maaf. Bu, Menjodohkan itu atau harus dilihatkan lagi. Contohnya ada tadi di paling akhir. Karena tak Iya, bisa kesal ada. Dijelaskan aja ya. Ya, soal tadi ada yang berisik, gak kedengeran menjodohkan. Iya, yang tadi ada berisik tadi agak terganggu. Ya, ada contohnya yang menjodohkan Bapak Ibu. Iya. Ini ya. Ibu, sebaiknya materinya dibagikan, Nun Sewu. Ya, Ya boleh Bapak, nggak nanti ya di ini ya? akhir sesi di link ini ya. Di chat sini ya, di akhir sesi ini nanti dibagi Ya Bapak di chat, Ibu. di grup chat. Di chat ya, di chat. Atau boleh Atau sekarang Bang saja Mahfud dan ini Pak Dwi sudah bisa bisa bantu. membagi mungkin. Oke, siap. Saya share di chat ya. Ya, Ya. pasangkan. Ini yang menjodohkan ada ya, menjodohkan ada nggak ya? Ini ada. Ya. Pasangkanlah Ada. pernyataan yang menunjukkan sifat tokoh aku dengan peristiwa yang merujuk sifat tersebut sesuai teks. Nah, Ya. di sini premis itu yang kiri, itu kalau MA, karena ini MA, premisnya 3, responnya 5. Nah, tapi kalau MI itu 2, responnya 3. Atau berapa tadi bisa dilihat di slide sebelumnya tadi yang MI. Kalau MTS 3, responnya 4. Nah, di sini premisnya, aku anak yang tegar menghadapi permasalahan. Di sini responnya peristiwa yang merujuk sifatnya itu segera bangkit dari kesedihan dengan melakukan aktivitas sosial setelah bencana. Nah, ini sudah sesuai dengan jodohnya masing-masing gitu. Jadi ada 3 yang tidak dapat jodoh gitu Bu. Ya. Nah, ini jelas yang seperti ini. Ya. Nah, nanti Baik. dibuat seperti ini, Pak Ibu. Baik, sudah ya? Ya. Cukup Ya, jelas Bu. nih? Sudah. Ya, makasih Bu. Baik. Silakan Terima kasih ya, Bu Pak. Seti. Berikut yang kedua dari Pak Nasir, saya persilakan Pak, singkat, padat, jelas Pak. Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa pertanyaan Pak, karena tadi jaringan kurang bagus ya. Saya dari Masohi, Paluku. Yang ingin saya tanyakan itu Pak terkait dengan tabel distribusi L1 dan kawan-kawan itu dengan CK. Maksudnya L1 itu masuk dalam CK berapa begitu? Itu yang belum saya dengar. Barusan tadi disampaikan Bapak. Ya. Ini CK ya Mas, bukan C, bukan C-nya, bukan Ya. Bukan C. bukan C1, C2. Tapi CK berapa gitu ya, L itu CK berapa gitu ya, L1. Iya, L. iya, Oh, gitu. iya, iya. Ya, Ya, yang baik, kedua- silakan lanjut. Yang kedua Bu, boleh ditambahkan ya. Terkait dengan soal jodoh itu, soal menjodohkan itu, apakah premisnya itu bisa berganti tempat Jodohan tidak? itu memang sulit. Itu di sebelah kanan dan respon itu sebelah kiri. Tadi kan ada Ya, ruang nggak boleh. kreativitas. Mesti kita mau tanya itu ya Bu ya. Karena tadi kan ditanya seperti itu. Kemudian tadi Baik. kalau saya tanya tanggap bahwa tadi kan ada 5 bentuk soal. Itu kita pilih 3 ya. Nanti lalu kemudian kita dari 3 itu pilih 2-2 begitu ya. Ini hanya untuk memastikan saja Ya. Bu. Ya, baik. Kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Bapak bisa saya jawab aja Bu Septi ya, biar sama untuk CK yang pertama tadi untuk CK ya Mbak Septi ya. Yang pertama tadi, apakah L1, L2 itu hubungannya dengan CK? Ya, kalau CK ya berarti semua harus pakai L1 sampai L3 sama semuanya. Oke, monggo. Gini Mas, jadi Mas tadi bingung. Kalau CK1 misalnya itu levelnya berapa? Ya semua CK itu levelnya sama. L1, L2, L3 ada semua. Ya. Ya.
Jadi CK1 itu ada L1, L2, L3. CK4 ada L1, L2, L3 juga. Semua adalah di TK itu ada level 1, 2, 3 semua. 1, 2, 3. Untuk yang lain Mas, kalau yang itu sudah jelas. Baik. Kemudian yang untuk tempat, premis, dan respon tetap seperti itu aja Bapak, jangan dibolak-balik. Ikuti itu. Baik, demikian Pak Nasir ya. Begitu selanjutnya Bu Dewi Saripah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muzani. Mungkin saya cuma ingin konfirmasi aja ya. Tadi selepas sesi pertama sosialisasi tadi, saya langsung buka aplikasi. Ini mohon maaf sekali dan saya mendownload template kartu soal yang di-share di aplikasi. Ternyata saya lihat di sana untuk temanya bencana alam, bukan agen. Belum bisa. Bukan agen. Jadi mohon ini, apakah nanti agen antroposen itu, apakah nanti dihapus saja kita ganti dengan agen antroposen atau bagaimana? Enggak. Itu saja mungkin Bu Septi ya. Ya. Monggo Bu Septi. Iya Bu, nanti mohon maaf itu mungkin tahun lalu jadi belum diganti ya, akan kami sampaikan nanti ke panitia deh. Terima kasih sekali untuk informasinya. Juga Bapak dan Ibu, ini saya membaca chat apakah perlu dicantumkan referensinya. Nah, jadi Bapak Ibu membuat stimulus itu besok walaupun informasi itu kan akan dicek ya, apalagi informasi akan dicek namanya plagiarismenya Bapak dan Ibu. Jadi usahakan plagiarismenya itu di bawah 10%, ya 10%, di bawah 10%, kalau bisa 0 plagiarismenya. Bapak Ibu boleh pakai Turnitin atau apa ya, cek plagiarisme sendiri. Kan banyak aplikasi untuk cek plagiarisme. Nah, jadi di situ benar-benar itu sudah tulisan Bapak dan Ibu. Boleh mengambil dari sumber apapun, tapi karena plagiarismenya sudah sedikit sekali, apalagi sudah 0, itu sudah jadi tulisan Bapak dan Ibu sendiri. Ya, walaupun memakai dari sumber apapun. Jadi saya kira tidak usah mencantumkan sumber ya teman-teman. Atau mau dicantumkan? Tidak perlu, Bu Septi. Tidak perlu ya, karena tulisan Bapak dan Ibu itu akan jadi tulisan Bapak Ibu sendiri, karena sudah melalui tahap plagiarisme. Sudah Bapak dan Ibu cari sumber-sumbernya sendiri dan sudah Bapak dan Ibu ubah-ubah kata-katanya. Kalau tidak diubah persis dengan sumber, nanti plagiarismenya akan jadi 75% ke atas. Tadi sudah dibilang Pak Jamilun, 25% ke atas akan di-outkan, akan disingkirkan. Jadi jangan sampai 25% ke atas plagiarismenya. Gitu. Terima kasih Bu Septi. Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau mungkin pertanyaan panjenengan semua nanti sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, saya berharap panjenengan tidak perlu menanyakan ulang ya, agar waktunya cukup waktunya efektif kita, karena tinggal 4 menit dari waktu yang dijatahkan. Berikutnya Pak Yuliadi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon izin tanpa kamera Pak. Ya. Pertanyaannya begini Pak, untuk tugas yang pertama tadi kan membuat stimulus dan membuat 3 soal. Sementara bentuk soalnya itu ada 5. Level yang kita gunakan kan Pak nanti level 1, level 2, dan level 3. Berarti bentuk soalnya yang mana tuh Pak? Apakah pilihan ganda atau isian singkat atau pilihan ganda kompleks, menjodohkan atau yang lainnya tuh Pak? Yang 3 soal tuh. Kemudian yang untuk tugas soal yang kedua atau tugas yang kedua, bentuk soal kan 5 Pak. Sementara jumlah soal yang dipinta itu 6. Bagaimana pembagiannya itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Bisa dijawab terima kasih. langsung teman-teman yang lain, Mas. Ya, monggo Mas Mahfud atau Pak Dwi. Pak Mujani, saya silakan Pak Mujani. Oke, baik. Pak Yuliadi, untuk yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Septi dari 3 soal yang harus dibuat. Silahkan Pak siapa tadi? Itu nanti silahkan memilih dari 5 soal yang ada itu Pak, karena yang diminta akan 3 saja. Kemudian yang kedua, dibuat 6 soal, itu batasannya hanya L1-nya 2, L2-nya 2, dan L3-nya 3. Batasannya itu saja. Perkara bentuk soalnya silahkan dipilih. Ada Pak. kok Mas. Maaf saya tambah ya. Saya tambah Mas. Monggo. Untuk yang tugas 2 itu sudah ditentukan semua Mas. Jadi tugas 2 itu indikatornya sudah ada, bentuk soalnya pun sudah ada.
Jadi harus baik, sesuai. baik. Jangan kalau bentuk soalnya PG masih membuat PGK. Atau kalau sudah ditentukan PG masih membuat isian singkat, tidak boleh. Karena sudah ada semua yang tugas 2 itu Ada di indikatornya aplikasi sudah ya, ada, Bu Seti ya. bentuk soalnya sudah ada di aplikasi. Ya di template yang dibagi itu sudah ada. Nanti Baik. sekaligus stimulus dan indikatornya. Kemudian yang pertama tadi itu Yang 3 soal. 3 level itu kompetensi 3 soal untuk bentuknya asalkan 3 level harus ada 3 level, L1 ada, L2 ada, L3 ada, dan bentuknya monggo terserah tapi jangan mengulang. Misalnya PG harus yang lain bukan 2. PG gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Seti, jelas Bapak ya. Berikutnya Bu Ari. 2 penanya lagi Silakan, Bu saja Ari. ya Mas, waktunya sudah selesai. Saya tadi sudah Pak, maaf saya Oh tadi sudah, dijawab. silakan Pak Azik ya. Ya Pak Azik. Saja. Saya tadi Bisa lebih keras Bapak? Oh iya. Saya tadi habis Jumatan itu sempat membuka di portal masuknya Agni. Kemudian di situ ada penugasan. Ketika saya klik di sini, itu munculnya langsung tugas 2 dan disuruh membuat 6 indikator. Kemudian di bawahnya ada beberapa bacaan kayak fiksi gitu. Yang saya tanyakan itu ada Google Drive-nya itu ada 3 pilihan, MTS, MI, MTS sama EMA. Itu yang dikerjakan yang mana, Bapak? Karena saya masih yang baru. sesuai. Iya. Baik, Bapak. Tentu untuk MI nanti ngirimnya di Google Drive MI, MTS juga MTS, MA dan MA nggih. Jangan sampai salah masuk. Karena nanti akan merepotkan ketika proses pengkoreksian nggih, Pak Azik ya. Tapi tadi Bu Septi bilang jangan sampai mengerjakan tugas 2 sebelum mengerjakan tugas 1. Itu ketika saya klik di sini itu langsung muncul tugas 2 keterangannya. Gitu ya. Nggih. Untuk itu ikuti yang di aplikasi aja Bapak. Di aplikasi bagaimana kalau memang itu bisa dikerjakan berbarengan, uploadnya berbarengan tanpa ada prasyarat 1, 2. Yang penting karena kami juga belum mendalami yang ada di aplikasi itu sehingga sepenuhnya nanti mengikuti yang ada di aplikasi Bapak ya. Siap. Oke, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Azik. Berikutnya Bu Yeni, saya persilahkan. Halo Bu Yeni. Baik, Yeni belum respon. Silakan Bu Siska. Assalamualaikum Pak. Maaf saya off cam dulu ini karena lagi terkendala, Iya, kebetulan lagi di oke. perjalanan nggak di rumah. Iya, lanjut Bu. Ya, saya menyimak hanya ini Pak. Itu kan pembagian untuk yang pembuatan soalnya kan MI, SMA ya. Itu memang sesuai dengan tugas kita di aplikasi atau menyesuaikan dengan jenjang yang kita ampu ya Pak ya? Berarti pilih ya Pak ya? Berarti bisa kita, misalkan saya mengajar di MA, saya membuat soal untuk tingkat MI, jenjang MI juga bisa ya Pak ya? Tidak boleh. Tidak boleh Ibu. Sesuai dengan jenjangnya. Kalau Ibu ngajar di MTS harus membuat MTS. Oh, MTS tadi bisa CK3 sampai CK7. Nah, itu. Betul. Oh, berarti tetap menyesuaikan dengan jenjang yang kita ajar ya Pak ya? Ya, Bu ya? Tetap. Iya. Oh, Oke. Gitu, Gitu, itu Bu, aja Bu Pak. Siska Bu ya. maaf ini karena tadi kurang jelas. Terima kasih Pak Bu. Oke, ya nggak apa-apa Ibu. Assalamualaikum. Salam. Berikutnya Bu Nani. Ya. Saya persilakan Bu Nani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal saya kan mendengar udah dikasih bocoran bahwa teksnya ini kan teks informasi ya. Bu, kalau tahun kemarin itu kan teksnya teks fiksi ya, itu yang tentang bencana alam. Kalau kemarin itu kan tak bertahapan ya. Pertama kita bikin stimulus, baru selanjutnya temanya berbeda gitu. Nah, kalau ini kan langsung 1 sampai 3 tema dengan tema yang sama. Terus yang mau saya tanyakan mulai dari awal itu apakah diwajibkan atau harus ada infografiknya? Itu aja yang mau saya. Bu, engkau jam telubar. Ya, itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Baik, saya persilakan Bu Septi. Ya, langsung saja Ibu. Untuk membuat yang sekarang itu berbeda penugasannya dengan yang lalu. Jadi sekarang tugasnya untuk menyusun instrumen itu hanya 1 kali ini. Tapi ada 2 tugas ya. Jadi tugasnya menyusun instrumen itu hanya 1 kali ini, besok ini, setelah ini
Bapak dan Ibu di sini, setelah mengikuti ini, silakan mulai untuk menyusun instrumennya. Tugas pertama hanya menyusun teks informasi sesuai dengan CK tadi loh. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajar di MI, menyusunnya harus yang antara CK1 sampai CK5 informasi. Mau teks tunggal atau teks tunggal plus infografik atau teks jamak, itu kami serahkan ke Ibu. Mau milih apa? Misalnya mau Ibu mengajar di apa? MI, MTS atau MA? Saya MA. MA berarti harus nulis antara CK5 sampai CK9. Iya. Kalau misalnya mau nulis CK5 itu kalau nggak salah teksnya tunggal apa ya? Nanti bisa dilihat di bagi tadi. Sudah ada di chat tadi tunggal, ya. Mbak. Itu disesuaikan ya. Misalnya mau nulis CK5, boleh MA nulis CK5 boleh. Tapi teksnya nanti teks tunggal. Teks tunggal berapa jumlah katanya tadi sudah ada saya sampaikan di depan tadi. Oke, gitu ya Bu? Iya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Nani. Berikutnya Bu Dia. Saya persilakan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa pencerahan untuk persiapan kita untuk selanjutnya tentang AKMI. Yang saya tanyakan yang di awal tadi mau bertanya, ada yang sudah ditanya dengan teman. Mungkin saya hanya menambah lagi. Dia mungkin yang HP-nya bisa dimatikan Ibu. Sesi, kalau pilihannya MA itu kan MI ya. Tapi Bu Septi jawab siapa ya tadi ya? Untuk ya Bu, suaranya nggak jelas. Bu Nani bisa dimatikan salah satu device-nya Bu Nani, pakai dua kayaknya ya. Suaranya dari suara yang lain. Maaf, saya tidak menghidupkan suara. Bu Septi, dengar suara saya, mohon maaf. Ya, Andi ya, Bu Dia. Ya. Gemar. Ya, sekarang sudah enggak kayaknya. Lanjut, Bu. Baik, masih. Kalau ada yang di chat, boleh di chat langsung dijawab, akan dijawab ya, teman-teman. Yang di chat sudah sambil dijawab oleh teman-teman, Bu. Mohon izin nambah yang katanya di chat. Tadi ada yang tanya, mohon izin Pak Mujani. Oke, monggo Mas Mahfud. Teman-teman yang dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris, nulisnya pakai apa, bahasa apa? Jawabannya adalah pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia semua. Pakai bahasa Indonesia semuanya. Terima kasih. Dan tidak tentang ke Arab-Araban Pak ya, Mas Mahfud ya. Tadi ada yang Jawa-Jawanan juga enggak. Kita menghindari, kita harus nasional ya. Jadi kalau misalnya dulu ada yang nulis soal itu tentang derek langkung gitu ya. Itu Jawa sekali. Jadi kita menghindari yang lokal begitu. Jadi kita kalau bisa umum. Baik, yang barusan juga ada yang tanya apakah setting informasi di luar negeri, kalau bisa dalam negeri aja dulu Pak, biar kita bisa memahami dulu yang dalam negeri. Gitu nggih. Berikutnya Bu Dia tadi sudah nggih. Halo Bapak, satu tambahannya materi yang disampaikan pemateri Bapak Sapa dengan Bu Septi dan lainnya itu sangat-sangat penting kita butuhkan. Nanti di share lewat mana nggih Bapak? Sudah saya share ya. Saya sudah share Bu. Terima kasih saya Bu share. Literasi membaca. Berikutnya dari bulan Pak Februari Sukri. Pak Sukri. Sudah di-share. Mohon maaf Bapak. Ya berarti raise tangannya Sudah diturunkan dong kalau sudah. Bu Sugiyati, Bu Dia tangannya diturunkan Bu, biar nggak capek. Pak Mujani satu saja ya. Ini sudah mau dipakai Zoom untuk yang lain nanti. Iya, mau dipakai Zoom lagi. Satu lagi nggih. Tadi siapa Bu Sugiyati, saya persilahkan ini yang terakhir Bapak dan Bapak Ibu ya. Saya persilahkan Bu Assalamualaikum Sugiyati. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami masih pemula dari NTT. Kami mau tanya, untuk deskripsi stimulus itu diisi, apakah diisi subtema atau bagaimana Bapak? Terus kalau untuk stimulus kan informasinya tentang agen apa tadi itu. Kalau yang untuk deskripsi
Iya, antroposen tadi. Kalau untuk yang deskripsi stimulus, mohon maaf diisi apa ya Pak? Karena kami masih pemula Bapak. Bisa saya jawab. Baik. Bisa saya Terima jawab kasih. ini, Mas. Monggo Bu Ya, Sati. langsung Yang saja saya terakhir. jawab. Untuk deskripsi stimulus dijelaskan saja teks tunggal dengan jumlah kata berapa, begitu saja Ibu. Ya. Ya. Misalnya teks Bisa Bu ya tunggal. difahami Bu Sugiyati? Ya, kemudian kalau Ya. mau teks yang Di bukan kolom. tunggal ya satunya teks jamak dengan jumlah kata gitu berapa. Ya. Itu saja deskripsinya Baik, Ibu. terima kasih Bu Ya. Sati. Nggih. Begitu Terima Bu kasih, Sugiyati ya, Pak. nanti diketikkan aja di situ teks tunggal dengan panjang 200 sampai 500 kata atau seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kami punya dan Zoom yang akan digunakan oleh kawan-kawan yang lain. Bagi Bapak dan Ibu yang belum merasa terjawab di sesi tanya jawab ini, masih bisa membuka file PDF yang sudah kami kirimkan di chat tadi. Segera di-download, terus segera dipahami dengan baik. Kemudian pesan saya yang saya ulang kembali Bapak dan Ibu, kerjakan sendiri, jangan menyuruh siapapun, kemudian semuanya lakukan sendiri agar Bapak dan Ibu punya pengalaman. Kemudian juga jangan melakukan sesi tanya jawab di luar ini kepada di antara kami ya. Kemudian paling terakhir yang tadi juga ditanyakan mungkin belum terjawab dengan baik. Untuk tugas reviewer sama Bapak dan Ibu dengan tugas penulis, sehingga sesuai dengan Ibu pilih. Kalau penulis MI ya MI, MTS, MTS, MA ya MA. Sehingga nanti tidak tugas yang sama pula. Demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada closing Bu Santi dan Bu Penny. Pak. Semangat ya Bapak dan Ibu, semangat, semoga sesuai Baik, hasilnya. Kalau untuk reviewer sama ya, Pak Septi, Ya. untuk reviewer tugasnya disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Dwi, Pak Ano, Bu Penny, Nanti, dan juga Mas Mahfud. Mari acara kita pada kesempatan siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami kurang lebihnya mohon literasi membaca. Kemudian yang semoga Bapak dan Ibu kita sehat, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Yang luar biasa. Bapak dan Ibu meeting ya, jangan Kursinya lagi nih. Sudah mikir download. Nge-share di grupnya WA kalau sudah punya, tadi boleh di grupnya WA yang ya. Ini ya Bapak Ibu, semangat semuanya. Assalamualaikum. Boleh list ya. Waalaikumsalam Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live room apa live meeting ya? Live. Ya. Recording stop. Meeting Bapak Ibu, silakan. Iya, live meeting. Bisa nih keluar. Betul mana ya? Harus apa ya? Gue selesai nih kak.